ungkapan umumnya adalah kita mendapatkan posisi tertinggi kalau kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita menjalankan sholat, menjalankan yang di dalam fikih itu sebagai kewajiban, itu bukan karena agar kita terlepas dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Juga ini kalau kita lihat di dalam syatohatnya kaum sufi itu, saya sudah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Misalnya gitu, misalnya sama Rabi'ah al-Adawiyah. Jadi melakukan sholat, melakukan perbuatan baik, menghindari perbuatan yang buruk, itu bukan karena ingin mendapatkan surga atau takut neraka, tetapi karena ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya retorika ya jadinya. Karena Allah sudah menjanjikan pahala, menjanjikan surga kepada orang-orang yang menjalankan perintahnya, mencintainya. Ya, dia sudah tahu ini namanya permainan kata-kata. Ya, namanya syatohat di dalam tasawuf. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Saya membaca dua ayat ini sebagai satu rumpun ayat. Itu merasa bahwa rumpun ayat ini berhubungan dengan rumpun ayat sebelumnya. Setidaknya ini berkorelasi dengan ujung ayat sebelumnya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi Allah berkuasa atas segala sesuatu. Nah, kemudian nanti menjelaskan berkuasa atas segala sesuatu itu adalah menjadikan bumi sebagai sebuah hamparan, kemudian menurunkan hujan, mengeluarkan tanaman-tanaman. Itu bagaikan sebuah simbol bahwa Allah nanti akan menghidupkan kembali. Ya, setelah menciptakan, Allah menciptakan dari ketiadaan, kemudian menghidupkan kembali nanti di akhirat. Nanti kita rasakan korelasi ayat ini nanti akan terasa sekali. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia. Kalau diartikan satu-satu malah tidak bagus ya. Ya itu artinya wahai, ayyu itu yang mana, ha ingat-ingat. Tapi cukup diartikan dengan ya ayyuhan nasu, wahai manusia. Ai ahla Makkah, wahai ahla Makkah, wahai ahli Makkah. U'budu, menyembahlah sapa kalian. U'buda, u'budu. Dari kata abida ya'budu, u'bud. U'budu, menyembahlah sapa kalian. Ai wahidu, wahid, wahida, wahidu. Mengesakanlah sapa kalian. Di sini mufassir Syekh Jalaluddin kemudian langsung memberikan penekanan khusus. U'budu itu tidak dilepas, tetapi kemudian diberikan tekanan wahidu, mengesakanlah sapa kalian. Karena kalau menyembahlah sapa kalian itu seolah-olah kalau pakai perspektif lain masih bisa. Menyembahlah Allah tapi juga menyembahlah yang lain. Tetapi ini tidak. U'budu ay wahidu, mengesakanlah sapa kalian. Jadi ungkapan Al-Qur'an u'budu seolah menyembah Allah juga bisa menyembah yang lain, itu seolah-olah bisa. Kenapa jadi tidak bisa? Dan kemudian di sini dikasih wahidu karena di awal di surat Al-Fatihah itu sudah ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka hanya ing engkau, na'budu menyembah sapa kami, wa iyyaka dan hanya ing engkau, nasta'inu meminta tolong sapa kami. Nah, maka di sini kemudian langsung dikasih wahidu. Ini luar biasa. Karena saya kira ini logikanya kuat sekali. U'budu, menyembahlah sapa kalian, ay wahidu, mengesakanlah sapa kalian, mengesakanlah ing rabbakum, Tuhan kalian. Jadi enggak ada Tuhan yang lain. Tuhan yang bagaimana itu? Alladzi, yang khalaqa, telah menciptakan sapa alladzi rabbakum, kum ing kalian.
Jadi sembahlah dengan mengesahkan Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian. Yang dimaksudkan menciptakan ansya'a itu artinya menumbuhkan. Dari kata nasya'a artinya tumbuh, maka ada organisasi Muhammadiyah itu, perempuan muda Muhammadiyah. Kalau laki-laki kan pemuda Muhammadiyah, kalau perempuannya itu nasyiatul Aisyah. Itu berarti Aisyah yang baru tumbuh. Ansya'a telah menumbuhkan sapa alladzi rabbakum kum ing kalian. Walam takunu, ini perhatikan, ini wawunya adalah wawu haliyah. Walam takunu, padahal belum ada sapa kalian. Walam takunu, padahal belum ada sapa kalian. Belum ada iku syai'an, sesuatu pun. Tadinya itu kalian tidak ada, tidak berbentuk sesuatu pun. Kemudian Allah menciptakan kalian. Berarti Allah menciptakan kita semua ini dari ketiadaan. Bukan menciptakan dari yang sudah ada, bukan. Tetapi menciptakan kalian dari ketiadaan. Tadinya itu tidak ada. Tadinya tidak ada, kemudian kita dijadikan sebagai makhluk yang baru. Tetapi ada urutan-urutannya. Tapi kalau ujungnya tadinya tidak ada. Kita diciptakan dari sperma dan sel telur ibu kita. Kemudian bertemu di rahim, dijelaskan di surat Al-Mu'minun di halaman pertama juz 18. Nah, nanti silahkan diurut itu proses kejadiannya bagaimana. Tadinya tidak ada, kemudian di situ dijelaskan setelah melalui proses tertentu, kemudian kita menjadi makhluk yang baru. Maka di sini ansya'akum walam takunu syai'an. Kalau dirunut lagi Nabi Adam tadinya juga tidak ada, kemudian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah menciptakan sesuatu yang baru dari yang sebelumnya tidak ada. Wa khalaqa, dan telah menciptakan sapa Allah Subhanahu wa taala, menciptakan sapa Dia alladzi rabbakum, menciptakan ing alladzina, orang-orang yang min qablikum, dari sebelum kalian. Khalaqa telah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Khaliq makhluk ya. Kemudian min qablikum itu juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Setidaknya kita sering menggunakannya, salat qobliyah, salat ba'diyah. Ingat-ingat, la'allakum, agar kalian, ini nanti dijelaskan, la'allakum, agar kalian, agar iku, la'alla punya isim, punya khobar. La'allakum, agar kalian, agar iku, selalu begitu kalau membaca, agar iku, agar tahu bahwa ini adalah khobar la'alla. La'allakum, agar kalian, agar iku tattaquna, bertakwa sapa kalian. Bertakwa sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi takut, agar kalian takut kepada Allah, tidak takut kepada yang lain. Takut hanya kepada Allah, tidak takut kepada yang lain. Tetapi nanti kalau kita menguasai rasa bahasa dengan baik, nanti kita tidak akan bingung ketika menjumpai ayat-ayat yang lain yang menyuruh kita untuk takut, seolah-olah takut kepada selain Allah. Misalnya apa? Wattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah, misalnya. Dan takutlah kalian, takutlah ing annaro, neraka ya. Wattaqun naral lati, allati yang waquduhan nasu, waquduha utawi bahan bakarnya allati annar iku annasu, manusia, wal hijaratu, dan batu. Kemudian ada lagi wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah, dan takutlah kalian, takutlah ing fitnatan, cobaan, ujian, kemudian apalagi itu adab, fitnah di situ itu la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Adab yang bagaimana, siksaan yang bagaimana, fitnah yang bagaimana? La tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. La tusibanna, tidak menimpa apa fitnah, tidak menimpa ing alladzina, orang-orang yang zalamu, zalim sapa mereka, alladzina minkum, di antara kalian, khassatan, hale khusus, hale spesifik, spesial, khusus. Tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat zalim saja, tetapi juga azab itu menimpa orang-orang yang tidak berbuat zalim tetapi tidak mau mengingatkan. Nah itu berarti tatakun ini takut. Nah, kalau takut
hanya kepada Allah. Tetapi kalau tadi menggunakan rasa bahasa, takwa itu juga digunakan oleh Al-Quran untuk mengungkapkan ketakutan pada yang lain yang harus dihindari oleh kita. Jangan sampai kemudian kita memiliki persepsi yang keliru ya. La'allakum agar kalian agar iku tattaquna bertakwa sapa kalian. Ittaqa yattaqi yattaqun tattaqun. Bi ibadatihi, cara takutnya itu dengan bagaimana? Bi ibadatihi, dengan beribadah kepadanya. Yang dimaksudkan beribadah kepadanya itu bagaimana? Menjalankan ibadah-ibadah dengan aturan yang telah ditentukan oleh Allah. Tattaqun di sini bi ibadatihi, dengan beribadah kepadanya, takut ing iqabahu, azab Allah, siksaan Allah. Kemudian dijelaskan lagi wala'alla utawi kata la'alla di dalam ayat ini fil asli, di dalam aslinya ikulit tarojji, untuk tarojji. Ada fungsi la'alla itu lit tarojji, kalau ya laita itu lit tamanni. Tapi yang lebih pas menurut saya la'alla itu bisa lit tarojji, bisa lit tamanni. Karena di dalam surat Al-Mu'minun itu agak menjelang akhir itu ada ayat hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di ayat itu dijelaskan bahwa nanti kalau orang-orang kafir itu mati, mereka akan mengatakan Rabbirji'un, Rabbi wahai Tuhanku, irji'u, mengembalikanlah ni ing aku. Ya Allah, Engkau kembalikanlah aku. La'alli a'malu sholihan, la'alli, supaya aku, ya, semoga iku a'malu, beramal sapa aku, beramal ing sholihan, amal yang soleh, fima, di dalam konteks sesuatu yang taraktu, meninggalkan sapa aku. Nah ini berarti la'alli adalah la'alli lit tamanni, karena ini tidak bisa, karena tamanninya ini tidak bisa. Tamanninya adalah tamanni ketika mereka sudah ada di akhirat, sudah mati ya, mereka sudah mati, tidak bisa kembali lagi ke dunia untuk mengerjakan amal-amal yang telah mereka tinggalkan, karena mereka telah menyia-nyiakan waktu ketika hidup di dunia. Nah ini berarti kalau lihat surat Al-Mu'minun tadi ayat 99 itu 99 100, kita bisa menyimpulkan kalau ya laitani itu pasti lit tamanni, kalau la'ali kadang-kadang lit tamanni, kadang-kadang lit taraji. Tamanni itu untuk harapan yang tidak akan pernah terwujud, la'ali harapan yang bisa terwujud. Nah ini dijelaskan wala'alla fil asli lit taraji, aslinya lit taraji gitu aslinya. Maka kalau kita belajar nahwu dikatakan bahwa la'alla hanya lit taraji, kita lengkapi sekarang bahwa la'alla itu di dalam Al-Qur'an digunakan lit tamanni juga lit taraji, atau sebaliknya digunakan lit taraji juga lit tamanni. Wa fi kalamihi ta'ala, dan iku di dalam konteks firman Allah Ta'ala iku lit tahqiqi, taraji iku lit tahqiqi, untuk menyatakan kepastian. Jadi kalau kalian menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan mengesakannya itu, maka kalian akan menjadi orang yang bertakwa. Nah, di sini saya perlu menekankan, ini kalau Syekh Jalaluddin mengartikan dengan atau menafsirkan dengan la'allakum tattaqun dengan bi ibadatihi iqabahu, ya. Tattaqun, takut atas takut Allah mengazab. Nah itu. Nah ini saya ingin menyampaikan, seorang hamba itu bisa jadi apa saja, mendapatkan kesempatan apa saja dari Allah Subhanahu wa taala. Hamba itu artinya kan budak.
Jadi tentu saja juga ada kaitan dengan konteks sosiohistoris pada saat itu, karena di dalam masyarakat Arab ada relasi antara tuan dan budak, antara sayyid ya, dan abd ya, ada abdun di situ, ada budak, ada tuan. Nah, pada dasarnya manusia karena diciptakan oleh Allah, maka posisinya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Milik total Allah Subhanahu wa taala. Kalau milik total itu ya berarti hamba Allah Subhanahu wa taala. Tetapi menarik ini, saya melihat ini sebagai sebuah persoalan yang menarik. Walaupun Allah Subhanahu wa taala memiliki manusia secara total, memiliki makhluk bernama manusia ini sebagai hamba secara penuh, tetapi Allah memberikan kesempatan seorang hamba yang tadi itu milik total Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang memiliki posisi di atas itu, tergantung kemauannya dan tergantung usahanya. Kalau lepas dari paradigma yang ada di dalam Al-Quran, mungkin saya bisa menambahkan ada posisi kuli. Jadi bedanya budak dengan kuli itu, kalau budak tidak berkuasa atas hasil kerjanya, dia kerja semata-mata 100% hasilnya untuk bosnya, untuk tuannya. Tetapi kalau kuli, dia bekerja dan hasilnya untuk dirinya sendiri. Jadi dia berkuasa atas dirinya sendiri, tetapi dia disuruh oleh orang lain. Dia bekerja untuk orang lain, sebagian keuntungannya untuk orang lain, tapi sebagian keuntungannya bisa untuk diri sendiri. Kalau pakai teori Karl Marx kan begitu ya, bahwa para buruh itu, para kuli itu teralienasi dari hasil kerjanya. Tuannya mendapatkan keuntungan, para berjuis itu mendapatkan keuntungan, tapi dia juga mendapatkan sebagian hasil kerjanya. Tapi dia tetap tadi itu teralienasi dari hasil kerjanya. Nah, kemudian kalau sebagai budak, dia mengerjakan sesuatu itu karena dia tidak mendapatkan hasil dari kerjanya, maka ya pokoknya dia bekerja itu untuk menghindari siksaan dari atau ancaman berupa siksaan dari tuannya. Kalau kamu tidak bekerja maka nanti kamu akan saya pukul. Nah, hamba itu begitu jadinya. Seorang kuli juga begitu, naik dikit. Kalau kamu bekerja maka kamu akan saya bayar, tapi kalau kamu tidak bekerja maka tidak saya bayar. Nah, kemudian di dalam Al-Quran ini saya lihat, saya rasakan itu seorang hamba bisa naik derajatnya, tidak hanya sebagai hamba, jadi hamba sebagai hamba, jadi mau tetap seperti itu, hamba sebagai hamba, atau hamba sebagai kuli, naik dikit, kemudian hamba sebagai pedagang. Jadi Allah memberikan kesempatan seorang hamba untuk menjadi seorang yang seperti pedagang, berdagang dengan Allah. In tuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Kalau kalian berdagang dengan Allah, maka Allah akan melipat gandakan dengan pelipat gandaan yang banyak. Misalnya ini biasanya dalam konteks menginfakkan harta kekayaan. Jadi kalau kita menginfakkan harta kekayaan, rumusnya adalah man jaa'a bil hasanati falahu khairum minha. Barang siapa yang datang dengan satu kebaikan, maksudnya mengerjakan satu kebaikan, maka bagi dia yang lebih baik lagi dibandingkan apa yang dia kerjakan itu, nanti dia akan mendapatkan balasan yang lebih baik. Di dalam Al-Quran juga ada man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang mengerjakan satu kebaikan, maka dia akan dibalas dengan 10 kali lipatnya. Kemudian ada lagi masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Ini ayat terkenal, biasanya digunakan untuk memotivasi agar kita berinfak sebanyak-banyaknya, karena satu infak dengan 1 poin nanti akan dibalas dengan 700 poin, bahkan bisa lebih dari itu. Allah bisa melipat gandakan dengan pelipat gandaan yang tak terhingga. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Ini kalau posisi seorang hamba tadi meningkat lagi, tidak hanya sebagai kuli tetapi sebagai
pedagang. Pedagang itu kan simple berpikirnya. Ya, UUD 45, ujung-ujungnya duit, beli 4, dijual 5. Kalau mengeluarkan uang harus dapat untung. Ini kalau berdagang dengan Allah bahasanya begitu, karena yang dihadapi oleh Al-Qur'an adalah masyarakat pedagang, maka digunakanlah logika pedagang. Pedagang itu kalau mengeluarkan modal ya harus kembali, dan kembalinya harus lebih banyak. Nah, maka kemudian diberikan ungkapan seperti ini. Nah, kemudian di dalam Al-Qur'an juga ada ungkapan bahwa seorang hamba bisa naik pangkat lagi. Jadi kalau hamba sebagai hamba melakukan sesuatu karena takut disiksa oleh tuannya, hamba sebagai kuli melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang penting dia ya bisa hidup bersama dengan keluarganya. Kalau pedagang melakukan sesuatu agar dia mendapatkan tambahan atau mendapatkan balasan yang jauh lebih baik, mendapatkan keuntungan. Nah, kemudian yang paling tinggi nih kalau saya lihat di dalam Al-Qur'an itu, hamba mendapatkan kesempatan sebagai kekasih. Nah, ini luar biasa. Dan itu mungkin. Ya, raja itu misalnya memiliki istri dari golongan budak misalnya. Itu kan mungkin, ya. Bahkan siapa itu? Ada raja kalau nggak salah Harun Ar-Rasyid. Itu adalah anak dari budak itu. Nah, tapi kemudian menghasilkan seorang raja besar. Nah, ini adalah hamba yang mendapatkan kesempatan sebagai kekasih tuannya. Nah, kita itu menyembah Allah, disuruh menyembah Allah dengan mengesakannya. Nah, kita diberikan kesempatan mau jadi penyembah sebagai budak tadi, sebagai kuli, sebagai pedagang, atau sebagai pecinta. Kalau pecinta kita mendapatkan level yang tertinggi karena kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Di dalam Al-Qur'an ada in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Cara untuk menjadi pecinta, melakukan sesuatu itu karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu apa? Bagaimana caranya? In kuntum, jika ada sapa kalian, ada ikut tuhibbuna, mencintai sapa kalian, mencintai ing Allah. Caranya bagaimana? Jawab in fattabi'u, maka mengikutilah sapa kalian. Ya, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, ni ing aku. Kalau kalian mengikuti aku, yuhbib, maka akan mencintai kum ing kalian. Siapa yang akan mencintai Allahu Allah? Yuhibbukumullahu wa yaghfir, dan akan mengampuni sapa Allah lakum untuk kalian, mengampuni ing dzunubakum, dosa-dosa kalian. Nah, ini menarik. Maka kita ini sebagai hamba harus meningkatkan diri kita. Jadi kalau melakukan sesuatu itu jangan karena ya boleh melakukan sesuatu itu karena takut kepada Allah, takut kita disiksa oleh Allah. Berarti levelnya adalah hamba sebagai hamba. Nah, kemudian meningkat. Tadi saya ulang lagi, hamba sebagai kuli. Kalau hamba sebagai kuli ingin mendapatkan upah. Kemudian meningkat, hamba sebagai pedagang ingin mendapatkan balasan. Ini sebagai investornya mendapatkan balasan yang jauh lebih banyak. Nah, tapi kalau sebagai pecinta itu tidak takut. Masa pecinta kemudian disiksa oleh yang dicintai? Pecinta masa menyiksa yang mencintai, masa menyiksa yang dicintai? Ya, kan tidak. Jadi gambarannya begitu. Kalau ada orang mencintai kemudian menyiksa pasangannya misalnya, itu karena ada masalah itu, ya, karena pasti mengidap penyakit kejiwaan itu. Tapi kalau ini ya ungkapan umumnya adalah kita mendapatkan posisi tertinggi kalau kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita menjalankan sholat, menjalankan yang di dalam fikih itu sebagai kewajiban, itu bukan karena agar kita terlepas dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Juga ini kalau kita lihat di dalam syatohatnya kaum sufi itu, saya sudah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Misalnya gitu, misalnya sama Rabi'ah al-Adawiyah. Jadi melakukan sholat, melakukan perbuatan baik, menghindari perbuatan yang buruk, itu bukan karena ingin mendapatkan
surga atau takut neraka, tetapi karena ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya retorika ya jadinya. Karena Allah sudah menjanjikan pahala, menjanjikan surga kepada orang-orang yang menjalankan perintahnya, mencintainya. Ya, dia sudah tahu ini namanya permainan kata-kata. Ya, namanya syatuhat di dalam tasawuf. Nah, kita lanjutkan karena tadi sudah ada level-level hamba yang sudah kita pelajari tadi, yang sudah kita urutkan. La'allakum tattaqun ya, wa fi kalamihi ta'ala litahqiq. Kemudian dilanjutkan ayat berikutnya, ayat 22, alladzi ja'ala lakumul arda firasyan. Rabbakum itu yang bagaimana? Alladzi, yang ja'ala telah menjadikan sapa dia, alladzi. Yang dimaksudkan ja'ala di sini adalah khalaqa, telah menciptakan sapa dia, alladzi, menciptakan ya, lakum untuk kalian, menciptakan ing al-ardo bumi, yaitu zat yang telah menjadikan atau menciptakan bagi kalian bumi firasyan, hale sebagai alas ya, hamparan jadi alas. Firasyan itu bahasa Jawanya lemek ya. Halun, firasyan itu posisinya atau status kata di dalam kalimat ini adalah halun. Jadi hale sebagai hamparan, sebagai alas, sebagai lemek tadi. Bisaton, bahasa to itu artinya menghamparkan, bisaton sebagai hamparan. Yuftarosu, yang dipakai alas. Yuftarosu ya, yuftarosu yang dipakai alas opo al-ar. Jadi bumi ini diciptakan oleh Allah sebagai hamparan. Loh, bumi kan bulat, kok hamparan? Iya, karena bumi ini kan besar. Walaupun bulat, tetapi kan karena besarnya itu kemudian jadi hamparan, terhampar. Jadi bisa kita tempati. La ghoyata, kalau ini dijelaskan la ghoyata, tidak terlalu. Ghoyah itu arti aslinya itu ya pol sebenarnya. Ya, kalau kita artikan dalam konteks ini la ghoyata. Ghoyah itu artinya puncak. La ghoyata, tidak terlalu fis solabati, di dalam keras, awil luyunati, atau lunak. Jadi bumi itu tidak terlalu keras tapi juga tidak terlalu lunak. Kalau terlalu keras nggak bisa ditempati, kalau terlalu lunak juga nggak bisa ditempati. Maka di sini dijelaskan fala yumkinu, kalau terlalu keras, terlalu lunak, fala yumkinu, maka tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin? Al-istiqraru, menetap, alaiha, di atasnya al-ard. Begitu cara berpikirnya. Soal ini nyambung atau tidak? Nah, ini kan soal penafsiran ya. Yang penting kita bisa membaca ini dengan benar. Fala yumkinu, kalau tadi terlalu keras, terlalu lunak, fala yumkinu, maka tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin? Al-istiqraru. Jadi mungkin itu adalah bahasa Arab, kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi mungkin. Mungkin jadi mungkin. Apa yang tidak mungkin? Al-istiqraru, menetap, alaiha, di atasnya al-ard. Kemudian kalau tadi dijelaskan Allah menciptakan atau menjadikan bumi sebagai alas, sebagai hamparan. Kemudian berpindah was-samaa, dan menciptakan langit binaan, hale sebagai bangunan. Bina itu arti aslinya adalah bangunan. Maka kalau diserap ke dalam bahasa Indonesia, membina itu artinya membangun. Misalnya membina kader agar memiliki karakter yang kuat, berarti membangun kader agar memiliki karakter yang kuat. Jadi dibangun itu karakternya, yang tadinya karakternya loyo, kemudian dibangun menjadi kuat. Yang tadinya nggak punya karakter, kemudian dibangun agar punya karakter, dan karakternya itu adalah karakter yang Qur'ani. Yang dimaksudkan binaan di sini ya artinya adalah saqfan, sebagai atap. Nah, di dalam satu ayat Al-Qur'an, wa ja'alnas samaa saqfam mahfudho. Wa ja'alna, dan menjadikan sapa aku Allah, menjadikan ing as-samaa, langit, saqfan, sebagai atap, mahfudhon, yang terjaga, yang dijaga. Maka di sini ketika ada was-samaa binaan, kemudian langsung diberikan
pemahaman, diberikan penafsiran saqfan, karena tadi ada ayat wa ja'alnas samaa saqfan mahfudha, itu sudah ada di kepala mufassir, maka tinggal ditaruh di sini saqfan gitu. Was samaa binaan wa anzala, dan menurunkan sopo Allah alladzi tadi itu, wa anzala, dan menurunkan sopo alladzi rabbakum minas samai, dari langit, menurunkan ing ma'an, air, fa akhraja, lalu mengeluarkan sopo dia Allah bihi, dengannya, dengan ma'an itu ya, minats samarati, minats samarati ditafsirkan dengan min anwa'is samarati, dari bermacam-macam, nau'un anwa'un, nau'un anwa'un, min anwa'is samarati, dari bermacam-macam buah-buahan. Jadi Allah dengan air itu mengeluarkan tumbuh-tumbuhan yang kemudian tumbuh-tumbuhannya itu menghasilkan buah-buahan. Rizqon, halis sebagai rizki, lakum, bagi kalian, takuluna, yang memakan sapa kalian. Ini jumlah natia, takuluna, makan sapa kalian, hu ing rizqon, wa tu'lifuna, dan memberikan makan sapa kalian bihi, dengannya, dengan rizqon, memberikan makan ing dawabakum, hewan-hewan melata kalian. Yang dimaksudkan di sini tentu saja adalah hewan ternak kalian. Nah, karena tadi Allah tadi telah menciptakan kalian yang sedemikian itu, terus menjelaskan tadi telah menjadikan bumi sebagai hamparan, langit sebagai atap, tadi telah mengeluarkan dari air yang diturunkan dari langit tadi rizki untuk kalian. Fala taj'alu, maka janganlah menjadikan sapa kalian, lillahi, bagi Allah, janganlah menjadikan ing andadan, dari kata niddun andadun ya, niddun andadun, ingat-ingat dari kata niddun andadun. Jadi nanti kalau ada kata yang dibaca dengan pola ini, niddun jamaknya andadun. Fala taj'alu, maka janganlah menjadikan sapa kalian, lillahi, bagi Allah, janganlah menjadikan ing andadan. Ini arti aslinya itu tandingan ya, tandingan itu yang sepadan. Ini bisa dua, ini bisa oposan, bisa temen ya, bisa bandingan, yang sebanding. Yang sebanding itu bisa berteman, tetapi kalau tandingan itu berarti beroposisi. Jadi nidun itu konteksnya adalah Tuhan yang dianggap sebagai oposan Tuhan, juga bisa sebagai teman Tuhan. Tapi kalau di sini fala taj'alu lillahi andatan, langsung ditafsirkan dengan syuraka'a, sebagai sekutu-sekutu. Fala taj'alu lillahi andadan ya, syuraka'a, ing sekutu-sekutu gitu. Ini ing jadi maf'ul fil ibadati, di dalam peribadatan, di dalam penyembahan. Jadi kalau menyembah ya hanya Allah Subhanahu wa taala, seperti tadi saya jelaskan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalian tidak boleh menciptakan sekutu-sekutu, menciptakan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Takut hanya kepada Allah, kemudian beribadah hanya kepada Allah. Kita tidak boleh menggantungkan diri kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh menggantungkan diri pada uang, tidak boleh menggantungkan diri pada yang lain-lain. Kita menjadi merasa bahwa kalau tanpa yang selainnya itu kita menjadi tidak bisa hidup misalnya, kita tidak bisa berkembang misalnya. Kita memiliki ketakutan-ketakutan yang tidak perlu. Kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita hanya menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi lagi, fala taj'alu, maka janganlah menjadikan sapa kalian lillahi, kepada Allah atau bagi Allah, jangan menjadikan ing andadan, sekutu-sekutu, tandingan-tandingan, ay syuraka, ing sekutu-sekutu, fil ibadati, di dalam ibadah. Wa antum, sedangkan utawi kalian, iku ta'lamuna, mengetahui sapa kalian, mengetahui ing annahul khaliq, annahu, sesungguhnya dia Allah, iku al khaliqu,
zat yang menciptakan. Wala takhluquna, dan tidak menciptakan sama kalian. Wala yakunu, dan tidak ada iku ilahan Tuhan illa man, kecuali sapa orang yang yakhluqu, menciptakan. Dan tidak mungkin disebut sebagai Tuhan kalau dia tidak menciptakan. Wala yakunu ilahan illa man yakhluq. Jadi Tuhan itu, Allah itu adalah satu-satunya Tuhan yang harus kita sembah. Tidak boleh ada Tuhan lain yang menyertai, karena konteksnya memang pada saat itu adalah masyarakat Arab pra-Islam percaya kepada Allah, tapi juga percaya kepada Tuhan-Tuhan lain. Ada Al-Lata, afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata tsalitsatal ukhra. Kemudian ada patung-patung, ada Hubal, ada patung-patung yang lain yang diletakkan di sekeliling Ka'bah itu, yang sering disebut jumlahnya 360. Sesungguhnya tidak, ya, kata Leslie Hazelton. 360 itu karena Ka'bah ini sering digunakan untuk tawaf. Berputar itu 360 derajat. Maka untuk memudahkan sebutan, di situ ada 360 berhala. Maksudnya apa? Di setiap sudut dari lingkaran tadi itu ada berhalanya. Nah, ini tidak boleh kemudian dipotong semua oleh Al-Qur'an. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun.